Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi friends. Ketemu lagi sama saya Ica di channel saya Ca Irun. Setelah sekitar 3 minggu saya belum upload, ya 2 minggu lebih lah. Jadi saya kali ini bakal buat video untuk kalian, edisi khusus jalan-jalan saya di Malaysia. Nah, sekarang saya ini mau berangkat ke Petronas Menara Twin Tower dari Hotel Transit. Ini mungkin kurang lebih perjalanan sekitar 30 menit, dan saya ini ke sana ke Twin Tower naik Grab. Dan udah pesan, sekarang lagi nunggu Grabnya. Penasaran sama jalan-jalan saya? Ikuti terus jalan-jalan saya ke Twin Tower Malaysia. Hai friends, ketemu lagi sama saya, dan sekarang saya sudah sampai di Menara Petronas Malaysia, Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya tadi saya naik Grab, dan naik Grab itu tujuannya ya ke Petronas. Tapi friends, kalau kita Petronas tentu aja kita nggak bisa foto dong gitu kan. Jadi kalian harus berjalan sedikit dari Petronas itu menuju ke taman yang ada di depannya, barulah, karena di situ view yang cocok untuk mendapatkan Petronas. Ini di belakang saya adalah Menara Petronas. Jadi ini taman di depan Petronas. Jalan sedikit aja kalian udah bisa. Dan di Kuala Lumpur ini hari ini suhunya 29 derajat Celcius, enggak begitu panas. Kalau bisa dibilang ya, Kuala Lumpur ini sangat mirip ya treknya sama Bandung karena banyak tanjakannya gitu. Dan ini udah pukul 9. Lumayan ramai, ada anak sekolah tuh, tapi nggak ramai banget. Jadi kalau kalian mau datang ke sini mau dapat view yang bagus, kalian harus datang lumayan pagi. Tapi saya ini dari hotel tadi jam 8 karena ini hari Senin dan nggak begitu ramai. Friends, saya dari Hotel Transit menuju ke Petronas ini menaiki Grab, dan biayanya itu nggak terlalu mahal, hanya Rp6. Seharusnya sih awalnya saya kesini mau naik bus pariwisata gitu, namanya Hop on Hop Off, tapi kayaknya ribet, ya udah kita nge-Grab aja. Kita bisa naik ke Twin Tower Petronas ini hanya sampai Sky Bridge-nya aja. Sky Bridge-nya itu berada di sekitar lantai 41 dan 42. Untuk bisa naik ke Sky Bridge-nya tentunya kalian harus beli tiket terlebih dahulu. Berapa harga tiketnya? Gak mahal, hanya berkisar Rp85, dalam rupiah sekitar Rp280.000. Dan untuk anak-anak sekitar Rp35 Malaysia. Tuh kalian bisa lihat. Kalau kalian hanya foto-foto di taman ini, kalian nggak dikenakan biaya sepeser pun ya, alias gratis. Kalau ada yang minta kalian bayaran, kalian itu tandanya dipungli lah gitu ya. Pokoknya kalian harus hati-hati, jangan sendiri, karena bisa jadi ada orang-orang jahil. Karena ini sudah mulai ramai nih, mulai ramai banget. Ada datang lagi sekelompok orang-orang seperti itulah. Jadi kita bakal next ke destinasi yang selanjutnya. Ini saya bakal menuju ke Dataran Merdeka. Penasaran? Terus ikuti video saya. Saya mau jalan dulu, oke? Hai friends, ketemu lagi sama saya Ica, dan sekarang saya sudah sampai di Dataran Merdeka. Tadi sebelumnya kita ada di Twin Tower kan, dan setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit menggunakan Grab, saya sampai di Dataran Merdeka. Grabnya itu murah banget friends, hanya Rp10. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau jalan-jalan tanpa menggunakan guide atau tour travel seperti itu. Penasaran jalan-jalan saya di Dataran Merdeka? Ikuti terus, stay tune, karena saya bakal keliling Dataran Merdeka. So friends, ini saya pakai masker
masker karena lagi musim-musimnya corona ya. Jadi kita pada takut. Untuk menjaga, tetap gunakan masker di area-area terbuka seperti ini. Ini cuacanya panas karena ini lumayan sudah pukul 11 dan lumayan ramai. Itu dataran merdekanya, friends. Lihat. Sebenarnya dataran merdekanya itu ada pas di belakang saya, karena dataran merdeka itu ya lapangan merdeka. Itu seperti bisa kalian lihat yang lapangan itu. Ya, itu. Dan tepat di seberang saya ini itu adalah Building Abdul Samad. Nah, itu adalah gedung Abdul Samad. Nah, jadi yang sering menjadi ikoniknya Malaysia kalau berkunjung ke Dataran Merdeka itu yang di belakang ini kan. Yang di belakang ini itu adalah gedung Sultan Abdul Samad. Jadi gedung itu tuh bisa dimasukin. Nanti saya bakal coba masuk ke sana dan terus ikuti jalan-jalan saya. Cuacanya luar biasa banget. Ini udah pukul 11, jadi maklum cuacanya panas banget. Dan saat ini saya berada pas di dalam, nggak di dalam sih, pokoknya di area gedung Abdul Samad, Sultan Abdul Samad. Jadi fans, for your information, Sultan Abdul Samad adalah seorang pemimpin Selangor pada tahun 1857 sampai 1898. Nah, ketika itu sebelum dipindahkan, gedung inilah posisinya pusat pemerintahan, maksudnya kantor pemerintahannya lah, seperti itu bisa dibilang. Mungkin ada salah-salah kata saya mungkin dan kalian lebih tahu, kalian bisa tulis komentar di kolom komentar, sharing pengalaman kalian dan sharing pengetahuan kalian, oke? Kita bakal ngelilingi gedung Sultan Abdul Samad dari luar. Karena sepertinya kayaknya nggak boleh deh masuk ke dalam tuh, kayaknya nggak boleh deh. Jadi kita bakal kelilingin. Dan for information friends, jadi di belakang ini ada River of Life, River of Life. Nah, katanya sih menurut informasi yang saya cari dari internet, ya ini River of Life ini bakal keren banget view-nya kalau kita lihat malam hari. Tapi kayaknya nggak mungkin banget saya datang lagi ke sini malam hari lagi. So buat kalian yang punya pengalaman di River of Life ini, kalian mungkin bisa ataupun harus banget kalian tulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian.
ujung sana itu. Nah, yang saya bilang River Valley tadi, inilah dia sepanjang jembatan ini sampai ke sana adalah River Valley. Dan tadi kan sepanjang perjalanan saya bilang kita mau ke Masjid Jame untuk sholat zuhur, dan ternyata di seberang kita ini adalah Masjid Jame. Itu kalian bisa lihat, itu dia yang ada tulisan Kuala Lumpur, friends. Nah, itu adalah Masjid Jame. So friends, kenapa kalian harus banget walaupun gak bisa masuk ke Masjid Jame, ya minimal kalian tahu lah. Karena apa? Masjid Jame adalah salah satu masjid tertua di Kuala Lumpur yang dibangun pada tahun 1909. Ini dia Masjid Jame Kuala Lumpur, masjid tertua di Kuala Lumpur ini yang dibangun pada tahun 1909. Ya, penampakan depannya Masjid Jame kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya ini Masjid Jame nggak begitu besar, tapi keren, bersih, dan didesain ataupun mungkin ini ya saya kurang paham ya. Pokoknya keren banget, ala-ala Madinah gimana gitu, friends. Nah, ya seperti itu. Dan ini dalamnya saya kasih lihat ke kalian. Masjid ini nggak begitu besar, tapi bersih, rapi, keren banget. Dan di belakangnya ada sungai. Bukan sungai sih, kali ya. Dan ini tepat berseberangan dengan gedung HSBC. Jadi friends, dari River of Life tadi jalan keluar, kembali keluar, dan belok kanan, entar ada Masjid Jame. Dari Masjid Jame, tempat dimana kita melihat belakang masjid tadi itu di sana di River of Life sebelah situ. Itu dia River of Life-nya. Dan ini belakangnya. Ini belakangnya. Dan itu air mancur yang kita lihat tadi. Itu dia tulisannya. Ini adalah bagian belakang Masjid Jame-nya. Nah, sekarang saya bakal ajak kalian keliling Masjid Jame. Pokoknya Masjid Jame ini harus banget kalian datangi kalau berkunjung ke Kuala Lumpur, karena ya kapan lagi jalan-jalan rohaniah. Karena kapan lagi kalian singgah ke sini gitu kan, sambil sholat dapat pahala, kalian juga bisa mengabadikannya bahwasannya masjid ini harus didatengin. Tuh kalian bisa lihat sendiri, rapi banget, bersih sepanjang jalan. Dari awal sampai akhir tuh saya nggak nemu sampah sedikit pun. Ini toiletnya, ini tamannya. Jadi di sini ada tamannya juga.